Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Jason Wilbert di channel ini. Di video kali ini, kita akan menjelajahi sejarah yang sangat menarik tentang barongsai, sebuah warisan budaya yang penuh dengan makna dan keindahan. Pernah nggak sih teman-teman nonton pertunjukan barongsai? Pasti udah pernah dong ya, apalagi waktu perayaan Imlek. Tarian yang spektakuler dengan kostum singa yang berwarna-warni itu emang selalu bikin takjub. Tapi tahu nggak sih, ternyata barongsai punya sejarah yang super panjang dan menarik banget. Barongsai atau yang dalam bahasa Mandarin disebut wushe, ini sebenarnya udah ada sejak ribuan tahun yang lalu di Tiongkok. awalnya barongsai ini muncul pada masa dinasti Han, sekitar 2000 tahun yang lalu. Konon katanya, pada masa itu ada sebuah desa yang sering diganggu oleh makhluk jahat. Nah, penduduk desa percaya kalau singa adalah hewan yang bisa mengusir kejahatan. Tapi ada yang unik nih. Sebenarnya di Tiongkok sendiri nggak ada singa loh. Singa pertama kali dibawa ke Tiongkok sebagai hadiah diplomatik dari negara-negara di Asia Tengah. Karena keunikan dan kekuatan singa ini, akhirnya masyarakat Tiongkok mulai membuat pertunjukan yang menirukan gerakan singa. Yang lebih menarik lagi, barongsai itu bukan cuma sekedar tarian biasa. Setiap gerakannya punya makna tersendiri. Misalnya, ketika barongsai mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, itu melambangkan keberanian dan kekuatan. Ketika barongsai menggaruk-garuk, itu simbol membersihkan dari hal-hal buruk. Kostum barongsai juga nggak dibuat sembarangan loh. Setiap warna punya arti khusus. Merah melambangkan keberuntungan dan keberanian. Kuning melambangkan kekaisaran dan kemakmuran. Hitam melambangkan kewibawaan, sedangkan emas melambangkan kemewahan dan kejayaan. Nah, yang bikin barongsai makin spesial Adalah cara mainnya yang butuh kerjasama super kompak. Biasanya dimainkan sama 2 orang, satu di bagian kepala dan satu di bagian belakang. Mereka harus bisa koordinasi dengan sempurna buat menghasilkan gerakan yang lincah dan menghibur. Barongsai juga punya peran penting dalam perayaan Tahun Baru Imlek. Orang-orang percaya kalau pertunjukan barongsai bisa membawa keberuntungan dan mengusir energi negatif. Makanya banyak toko atau rumah yang undang barongsai buat tampil pas Imlek. Di Indonesia sendiri, Barongsai mulai populer sejak era reformasi. sebelumnya, di masa Orde Baru, pertunjukan barongsai sempat dilarang karena dianggap sebagai simbol budaya Tionghoa. Tapi sekarang barongsai udah jadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang diterima dan dirayakan sama semua kalangan. Yang keren adalah, sekarang udah banyak banget grup barongsai di Indonesia yang anggotanya bukan cuman dari etnis Tionghoa aja. Ini nunjukin kalau seni barongsai udah berhasil menjadi jembatan pemersatu antar budaya di negara kita. Barongsai juga terus berkembang mengikuti zaman. Sekarang ada kompetisi barongsai tingkat internasional dengan gerakan-gerakan yang makin kompleks dan menantang. Para pemain barongsai modern bahkan bisa melakukan atraksi di atas tiang-tiang tinggi yang bikin deg-deg. Nah, yang bikin saya kagum adalah Gimana barongsai bisa bertahan selama ribuan tahun dan tetap relevan sampai sekarang? Ini bukti kalau seni tradisional itu bisa terus hidup kalau kita mau menjaga dan mengembangkannya. Teman-teman juga bisa loh ikut melestarikan barongsai. Caranya gampang. Mulai dari menghargai pertunjukannya, belajar tentang sejarahnya, atau bahkan ikut bergabung dengan komunitas barongsai di daerah masing-masing. Nah, itu dia sejarah dan asal-usul barongsai yang super menarik. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan bikin teman-teman makin mengapresiasi kesenian barongsai ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Oh iya, buat yang pengen tahu lebih banyak tentang budaya dan sejarah menarik lainnya, jangan lupa pencet tombol lonceng ya, biar nggak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Makasih udah nonton sampai akhir.